Hai CDC, apa kabar semuanya? It's nice to see you all again. Hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan lagi. Tapi sebelum itu, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berkumpul dan mendengar kebenaran firman-Mu lewat CDC hari ini. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan pikiran kami dapat dicerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita semua, yaitu di kisah di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Nah, hari ini kita mau mulai perjalanan kita di Sikar atau di Samaria, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sebuah sumur. Ada satu pesan penting yang kita bisa renungin, yang kita bisa bawa dalam perjalanan hidup kita. Jadi, di momen yang singkat ini, di sharing yang singkat ini, yuk kita sama-sama fokus dan kita belajar bareng supaya kita bisa menyerap seluruh kebenaran yang ada dari pesan ini. Oke, jadi cerita ini tuh dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi melewati daerah Samaria. Nah, murid-murid dan Tuhan Yesus berpisah. Murid-murid pergi ke kota untuk mencari makanan dan Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur karena Tuhan Yesus capek dari perjalanannya yang jauh. Nah, setelah itu kita tahu kan Tuhan akan ketemu sama satu perempuan yang dia mau menimbah air dari sumur itu, tapi di siang hari. Nah, ketika Tuhan ketemu dengan perempuan itu, Tuhan berkata, "Berilah aku minum." Nah, kisah ini pasti kita udah sering dengar. Dan setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa si perempuan Samaria ini mengalami perubahan yang sangat besar. Dan karena percakapannya dengan Tuhan Yesus, kemudian dia jadi bersaksi. Dia kembali ke kotanya, lalu dia cerita ke orang-orang di kota itu tentang Tuhan Yesus dan tentang apa yang Yesus katakan padanya. Lalu banyak orang Samaria yang dengar kesaksian wanita ini menjadi percaya. Kesaksian perempuan ini menjadi percaya. Nah, tapi kisahnya nggak berhenti di sini, teman-teman. But the story doesn't stop here. Setelah momen ini, orang-orang Samaria yang jadi percaya itu nggak hanya iya-iya aja dan merasa cukup sama yang mereka dengar. Tapi kemudian, di ayat 40, waktu mereka ketemu Yesus, mereka meminta Yesus untuk tinggal sama mereka, and he did, untuk 2 hari. Nah, kisah ini, bagian awalnya pasti kita sering dengar dan pasti sering juga dibahas. Namun, ada kelanjutan dari kisah ini di mana highlight-nya itu bukan si perempuan ini, tetapi justru orang-orang Samaria di kota itu yang mendengar kesaksian dari perempuan ini. What's interesting adalah ketika mereka dengar kesaksian perempuan ini, mereka tuh nggak, oh oke deh, gue jadi percaya, ceritamu luar biasa, dan memang nggak mungkin ada orang yang bisa tahu kisahmu selain kalau dia benar-benar Mesias. Tapi they don't do that. Mereka nggak ngelakuin itu. Ketika mereka ketemu sama Tuhan, mereka minta Tuhan untuk tinggal bersama mereka di kota itu. Nah, tentu setelah itu makin banyak orang Samaria menjadi percaya karena mereka mendengar perkataan Yesus. Tapi mereka menjadi percaya bukan lewat kata si perempuan yang Tuhan Yesus temui di sumur,
tapi mereka datang dan mereka dengar sendiri langsung dari Yesus. Nah, this is the very important part. Mereka percaya bukan lagi karena apa yang perempuan itu katakan, tapi karena mereka langsung dengar sendiri dari Yesus, dan mereka jadi tahu bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Wow, ini keren loh teman-teman. Karena pasti kita juga sering mengalami hal seperti ini di kehidupan kita. Kita sering dengar banyak orang bersaksi, bisa jadi itu teman-teman kita, atau mungkin kakak mentor, cici mentor yang sharing ke kita tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi yang Koko mau sampaikan hari ini adalah kita nggak boleh stop there. Karena kalau kayak gitu, kita kalah sama orang-orang Samaria yang ketika mereka mendengar kesaksian dari si perempuan itu, mereka nggak puas. Mereka mau dengar sendiri dari orang yang menakjubkan ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika mereka ketemu sama Tuhan Yesus di kota itu, mereka minta dia untuk tinggal, karena mereka mau dengar Tuhan Yesus cerita ke mereka. Mereka mau dengar sendiri, bukan hanya mendengar perkataan perempuan itu, but they want to experience him themselves. Kita juga harus seperti itu, teman-teman. Kita bisa dengar kesaksian dari banyak orang, tapi apakah kita pernah dengar suara Tuhan ke kita secara pribadi? Dan ini penting banget, karena setiap kita punya kepribadian yang unik dan pasti beda-beda. Maka pesan Tuhan buat setiap kita itu juga pasti beda-beda. Pesan Tuhan buat Koko dan pesan Tuhan buat kalian itu pasti berbeda. Karena Tuhan punya rencana khusus yang udah Tuhan siapin bahkan sebelum kita lahir. Makanya pesan yang disampaikan ke Koko itu very unique. Dan sama juga pesan yang Tuhan sampaikan ke kalian itu juga very unique. Maka kita harus mau dengar sendiri apa sih pesan Tuhan. Karena walaupun dan sangat tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan menitipkan pesannya lewat orang-orang yang kalian temui, lewat orang-orang yang kalian temui secara fisik maupun secara online. Tuhan bisa titipkan pesannya lewat orang-orang itu, ataupun lewat setiap kejadian yang kalian alami. Yes, tapi lebih dari itu teman-teman. Sangat penting juga kita membuka diri untuk mau dengar pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan ke kita personally, secara pribadi ke kita. Setelah kita mau dengar pesannya, setelah kita dengar pesan Tuhan, kita harus minta Tuhan bukan cuma untuk dengar doang dan oke-oke aja, tapi lebih dari itu, ketika kita menghampiri dia dan kita mengalami dia secara pribadi, we have to ask him to stay and live inside us. Kita mau dengar tentang Tuhan. Kita mau dengar pesannya Tuhan. Dan lebih dari itu, kita mau Tuhan hidup dalam kita. And that's what he said sama perempuan Samaria itu yang dia ketemu di sumur. Kalau kamu minum air dari sumur itu, kamu akan haus lagi. Tapi orang yang minum air daripadaku gak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang dia minum itu akan jadi mata air yang gak pernah kering. Dan ini keren banget teman-teman. Ketika kita minta Tuhan untuk tinggal di dalam kita, kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan di hidup kita. Dan kesenangan inilah satu-satunya yang gak pernah expired. Istilahnya kita gak akan haus lagi ketika kita jalanin hidup kita. Kita sering ngerasa capek, kita sering ngerasa kekurangan, kita sering ngerasa aku butuh ini, aku butuh itu. Karena memang dunia itu merancang segala hal untuk bikin kita mau.
Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau beli ini, mau punya itu, mau pergi ke sini, mau ngalamin ini. Dunia tuh sangat merancang hal itu dan bikin kita terfokus. Dan bikin kita merasa bahwa itulah yang kita perluin. Padahal sebenarnya ketika kita minum hal-hal itu, dalam tanda kutip ya, kita minum hal-hal itu, kita akan haus lagi, kita akan capek lagi, kita nggak akan pernah puas. Karena yang dunia kasih tuh fana. Ketika kita minum air yang dikasih sama dunia, baik itu kesenangan, kita main game, kita dapat barang-barang yang kita suka, dapat sepatu, dapat HP, dapat laptop. Mungkin kalau cewek-cewek suka dapat pakaian yang bagus, make up, dan lain-lain. Hal itu akan bikin kita haus lagi, teman-teman. Akan bikin kita mau lagi. Tetapi ada satu kesenangan yang gak akan expired, gak akan bikin kita haus lagi, yaitu kesenangan di dalam Tuhan. Cuma itu yang kita akan rasa cukup. Dengan kita memiliki Tuhan dan kita membiarkan Tuhan hidup di dalam kita, sama semua yang kita punya, kita akan bilang, this is enough. I am enough because Jesus lives in me. Dan orang-orang dunia gak akan mengerti, karena yang mereka tahu adalah kesenangan itu ketika memiliki hal itu. Kesenangan itu ketika kita bisa pergi ke sana. Kesenangan itu ketika bisa makan makanan yang enak. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Ketika dia lapar, ketika dia capek, Tuhan mengatakan hal ini ke murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini artinya that's the main thing he needs. Makanan itu makanan solid food, makanan berat yang support his life dan yang support Jesus life. Bagi Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan beri contoh ke kita. Dia nggak haus lagi. Dia nggak ingin apapun. Dia cuma ingin menyelesaikan pekerjaan Bapa yang dititipkan kepadanya. And that's what he did. Itu yang Tuhan lakukan. Dan seperti itulah harusnya kita mencontoh. Kita harus contoh Tuhan kita. Gimana caranya? First, kita harus undang dia masuk. Kita harus mau dengar pesan Tuhan. Kita dengar pesan Tuhan, lalu kita renungin. Kita minta Tuhan tinggal di dalam kita. Karena kalau dengan diri kita sendiri, pasti cenderungnya tuh mau ini, mau itu. And, well, there's no one to blame. Karena dunia ini memang mengkondisikan segalanya menjadi seperti itu. Dan kita selama bertahun-tahun kita hidup, kita udah terekspos dengan hal-hal itu. Maka kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita harus minta Tuhan tinggal di dalam kita. Dan biar Tuhan yang menuntun langkah kita. But the first step, kita harus berani sediain waktu ketemu sama Tuhan dan dengan rendah hati dengar pesannya untuk kita. Teman-teman, ada banyak orang yang bisa kenalin kita ke Tuhan. Bagi kalian mungkin itu orang tua kalian, bisa jadi teman kalian yang mungkin ajak kalian ke gereja, ajak kalian ke satu komunitas. Mungkin itu koko cici mentor kalian, atau siapapun yang bisa ngenalin kalian ke Tuhan. Kalau bagi koko, sosok itu atau pribadi itu adalah Om Eras. Om Eras lah yang memperkenalkan ke koko, ini loh, Allah Bapa, Tuhan Yesus. Dan Om Eras menceritakan pengalamannya, memberi contoh, memberi teladan. Dan aku sangat bersyukur, Koko sangat bersyukur atas semua yang Om Eras berikan. Dan Om Eras selalu katakan, yang Om Eras lakukan adalah mengundang kita, at least Koko. He says, come and see. Come and see. Jesus, Son of God. Come and see. Om Eras juga kasih teladan dan share pengalamannya. Dan share juga pesan-pesan Tuhan untuk Koko. Tapi setelah itu,
setelah that come and see moment, kita harus experience Tuhan sendiri. Kita harus experience Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan tinggal dalam kita, hidup di dalam kita, sehingga makin hari it's more of Him and less of us. Di saat itu, di saat Tuhan ada di Samaria, memang Tuhan ada di daerah itu. Tetapi orang-orang Samaria di kota itu, mereka harus berinisiatif untuk minta Tuhan tinggal. Mereka mau dengar dari Tuhan secara langsung. Dan kita juga harusnya kayak gitu, teman-teman. Kita diperkenalkan kepada Tuhan oleh sosok siapapun itu. They say, come and see. Tapi saat ini Koko mau bilang, don't be content with come and see, but you have to experience Him. You have to experience Him yourself personally. Ask Him to live in you, so that every day it's more of Him and less of us. Dan ini yang betul-betul berharga. Di sini we will find true contentment. Kita akan menemukan kepuasan yang sesungguhnya ketika kita sudah minta Tuhan hidup di dalam diri kita. Dan even though it's an ongoing process, ini nggak akan ketika kalian bilang Tuhan hiduplah dalam aku dan langsung Tuhan hidup dalam kita. But ini proses yang terus-menerus kita harus jalani selama hidup kita. Kita harus terus setiap hari menjalani proses ini dengan sabar dan dengan tekun bersama Tuhan. Dan sembari kita melakukan proses itu, we get to a point where we say to those near us, or to anyone that He puts near you, come and see. Kita yang bilang ke orang, come and see. This is Jesus, Son of God, who have died for you, and He wants you to have eternal life. So come and follow Him, like I did. Like me and all of my friends did. Come and see. Aku harap ini bisa membarakan api di dalam hati kita untuk mau dengar pesan Tuhan. Untuk mau dengar pesan Tuhan dan minta Tuhan hidup dalam diri kita. Because that's where we find true contentment, kepuasan yang sesungguhnya. Yang kita nggak akan pernah haus lagi. Karena kita akan selalu merasa cukup because He is with us. He lives in us. Dan itu lebih dari apapun. Lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Jadi, selamat berjuang teman-teman. Dan sembari kalian berjuang, ayo ajak juga teman-teman kalian, atau orang-orang di dekat kalian, atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kalian, to come and see His greatness and His love for every one of us. Alright, that's all for today, guys. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau masih kasih kami kesempatan untuk mendengar pesan ini. Kami mau sungguh-sungguh berubah, Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengar pesan-Mu. Kami mau belajar untuk merenungkannya. Kami mau dan kami rindu Engkau bisa hadir dan tinggal di dalam kami, Tuhan, supaya makin hari kami belajar untuk mengikuti kehendak-Mu, dan makin hari it will be less of us and more of You, Lord, in our life. Tuhan, kami gak sanggup menjalani ini sendiri. Kami butuh Engkau, dan kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan, dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Tuhan, kami berdoa, kami
menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Have a blessed Sunday everyone. See you and God bless.